Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Bank, saham PANI, dan CBDK. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,11%, close di 7.030. Dan kita cek hari ini ternyata ada net sell dari investor asing sebesar 228 miliar di market reguler. Tapi ternyata bukan hanya IHSG saja yang mengalami koreksi. Kita lihat di sini Kospi Korea ya, koreksi 2,5%. Dan juga Nikkei Jepang terkoreksi lebih dalam 2,6%-an. Jadi penurunan IHSG hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam ya jika dibandingkan dengan Nikkei Jepang dan Kospi Korea. Hal ini dikarenakan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump sudah menentukan tarif baru, yakni adalah untuk perang dagang guys ya. Tarif baru yang diberlakukan adalah untuk negara Kanada, Meksiko, dan juga China yang membuat beberapa bursa saham Asia mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham BBRI dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan ya fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan linknya ada di kolom deskripsi. Misalkan fitur chart di Stockbit ini teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 ataupun 3 indikator sekaligus dengan gratis tanpa harus berbayar seperti di TradingView ya guys ya. Misalkan di sini kita menggunakan foreign flow underlay yang akan memperlihatkan akumulasi dari investor asing. Jika foreign flow underlay-nya ini turun, maka itu artinya terjadi distribusi. Sedangkan ketika foreign flow underlay-nya ini mengalami kenaikan, itu artinya asing kembali akumulasi. Dan kalau misalnya kita perhatikan, sampai di perdagangan hari ini ya, BBRI mengalami kenaikan 0,7%, close di Rp4.250 per saham, foreign flow underlay-nya terus naik. Dan kalau misalkan kita cek juga ya, dari money flow-nya, ternyata hari ini ada akumulasi dari investor asing sebanyak 239 miliar net buy asingnya. Jadi investor asing yang paling banyak akumulasi BBRI pada hari ini adalah CC, lalu ada KZ dan juga ZP ya, sebagai top buyer untuk saham BBRI. Dan ada kabar yang sebenarnya cukup menggembirakan guys ya, meskipun memang besok akan rilis nih laporan keuangan dari Bank Mandiri dan juga BBRI ya. Jadi teman-teman harus bersiap-siap kalau misalkan ada koreksi lagi, mungkin kita akan membeli lebih banyak lagi ya. Tapi jika harganya malah mengalami kenaikan lagi ya guys ya, atau naik lebih tinggi lagi ya, mungkin mau tidak mau kita harus melakukan averaging up seperti itu kalau mau tambah muatan ya, atau full muatan di BBRI menjelang dividen final. Sudah ada kabar ya terkait dengan jadwal RUPS untuk saham-saham Big Banks termasuk juga BBRI dan juga Bank Mandiri guys. Jadi di kisaran pertengahan bulan Maret ya, Januari, Februari, nah ini kita sudah di bulan Februari ya, lalu di pertengahan Maret nanti akan ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang juga kemungkinan besar akan membahas pembagian dividen final di tahun 2025 ini. Oke, jadi untuk saham BBRI teman-teman yang masih hold ya guys ya, silahkan lanjut di hold. Dan kita juga ya setidaknya menunggu nih ya, kabar dari pembagian dividen final. Semoga nantinya EPS BBRI ini bisa mengalami kenaikan dan juga dividen payout ratio-nya naik. Ya agar dividen yang kita terima juga lebih besar lagi terutama di tahun 2025 ini. Dan dalam RUPS tahunan BBRI nanti akan ada beberapa bahasan lagi, yaitu terkait dengan buyback saham ya guys ya, di mana direktur utama ya dari BBRI ini juga mengusulkan untuk membeli sebanyak-banyaknya atau melakukan buyback sebanyak-banyaknya untuk saham BBRI yang dinilai ini sudah sangat murah di 4.200-an. Lalu juga mungkin akan membahas terkait dengan pembagian dividen setiap kuartal. Jadi 4 kali dalam setahun apakah akan disetujui oleh OJK dan lainnya. Nah ini juga tentunya akan dibahas ya, kemungkinan besar di RUPS T 2025 ini. Jadi RUPS T itu adalah RUPS tahunan guys ya. So, untuk BBRI ya, teman-teman yang mungkin masih floating loss, masih ada kesempatan untuk melakukan averaging down ya. Besok, jika ternyata BBRI ada koreksi lagi, teman-teman silahkan beli lagi BBRI di harga yang menurut teman-teman lebih worth it ya, dibandingkan dengan harga saham hari ini di 4.250-an. Tapi untuk teman-teman yang hari ini juga sudah melakukan cicil ya, di area low-nya, misalkan di 4.150, teman-teman sudah dapat harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga closing hari ini.
Selanjutnya ada saham BBNI yang hari ini pun kita sempat tambah muatan guys ya. Jadi untuk BBNI sendiri kalau misal kita perhatikan hari ini memang sempat ya turun ke area low di Rp4.640 per saham, namun closing di 4.780. Itu artinya ada kenaikan dan juga ini ada akumulasi dari investor asing. Kenaikan hari ini ya meskipun tipis hanya 0,2% saja, tapi jika kita lihat Kospi Korea dan Nikkei Jepang ya yang koreksi 2% itu kita sudah tahu nih di awal market ya bahwa bursa saham itu sedang turun ya. Kospi Korea koreksi, Nikkei Jepang juga koreksi. Wah, IHSG ini akan jadi sasaran selanjutnya nih. Ya, saya kira bakal turun 2%, tapi ternyata turunnya hanya sekitar 1%-an saja dan BBRI, BBNI ternyata cukup kuat nih untuk closing di area hijau. Jadi untuk BBNI hari ini ada akumulasi ya guys ya, teman-teman bisa langsung lihat di sini average atau rata-rata ada big accumulation yang fitur ini hanya ada di bandar detektor Stockbit saja. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya apakah sedang terjadi akumulasi ataupun distribusi seperti itu. Yang akumulasi BBNI hari ini ada AK, RX, dan juga YU yang distribusi ZPBK ya. Tapi kalau misalnya kita lihat memang ada net buy 86 miliar dari investor asing dan ini adalah akumulasi yang saya rasa masih cukup menarik ya. Meskipun memang cukup volatil ya di beberapa hari perdagangan terakhir, tapi setidaknya teman-teman seharusnya sudah beli di sekitar 4.600-an. Karena kita pun punya batasan ya. Kalau di 4.700 mungkin kita akan wait and see dulu nih. Kita akan coba pantau dulu. Tapi kalau di 4.600 ya kita coba cicil beli lagi, seperti itu. Jadi DCA itu tetap ya kita punya pandangan untuk melakukan DCA, cicil beli itu di harga yang murah. Setidaknya atau di area support atau di area higher low-nya. Atau mendekati lah, ini kan area higher low-nya di 4.600 ya, berarti untuk kita beli BBNI baiknya itu di sekitar 4.600-an ya, jangan lebih dari 4.700 ya. Jika di 4.700 ini adalah dekat dengan resisten terdekatnya, seperti itu guys. Jadi hari ini yang paling banyak didistribusi oleh investor asing ternyata ya one and only BMRI atau Bank Mandiri nih. Kita tidak tahu ya apakah Bank Mandiri ini akan mengalami koreksi lagi, tapi tentu saja ketika turun seperti ini kita berharap akan menjadi area higher low dan nanti BMRI ini bisa naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya di area higher low itu dia tidak akan turun sampai di zona support sebelumnya di 5.400, 5.500-an. Ya mungkin dia hanya koreksi sampai di 5.600 ya guys. Ini baru perkiraan sementara saja dan kita berharap dia akan bisa naik lagi sehingga koreksi saat ini akan menjadi area higher low untuk Bank Mandiri dan itu juga sebenarnya salah satu pertanda bahwa BMRI bisa mengalami bullish reversal. Untuk Bank Mandiri kita cek hari ini ada big distribution ya tanggal 3 Februari dan itu adalah dari ZP ya. ZP BB ini sebagai top seller di Bank Mandiri. Sedangkan beberapa investor retail ini masih akumulasi ya. Ada SQY, PXL dan juga XC, lalu ada PDI juga dan juga MG. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah yakin ya di harga saat ini di sekitar 5.700, 5.800, saya rasa it's okay untuk teman-teman bisa coba untuk cicil beli lagi. Tapi kembali lagi kita menggunakan sistem multiple entry itu sistemnya piramid ya guys ya. Jadi semakin bawah itu kita belinya semakin banyak. Misalkan di level saat ini kita beli di 10 lot ya. Kalau diturun lagi ya, kalau dia turun lagi ke 5.600 atau ke 5.500, kita misalkan beli 20 lot. Nah, seperti itu sistem yang kita gunakan dalam dollar cost averaging ya. Karena untuk saham-saham big banks kita melihat memang berada di zona yang cukup murah. Selanjutnya adalah saham BBCA, yang mana BBCA juga sempat mengalami net sell bertubi-tubi. Itu sejak di 20 Januari ya, sampai di 30 Januari sempat memecahkan rekor ya, menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Tapi mulai tanggal 31 Januari kemarin ya, kita lihat mulai ada akumulasi kembali dan hari ini ya meskipun ada koreksi 1%, kita melihat hari ini net sell-nya tidak terlalu besar, hanya 49 miliar saja. Dan itu pun yang akan terjadi di saham Bank Mandiri. Ketika Bank Mandirinya turun dengan koreksi ketika Bank Mandiri itu turun ya, terkoreksi dengan net sell dari asing, maka yang akan terjadi adalah ketika dia memang sudah oversold seperti BBCA ini, maka harga sahamnya malah bisa kembali rebound ya. Dan teman-teman bisa memanfaatkan koreksinya untuk tambah muatan. Jadi BBCA hari ini kita cek ada normal distribusi, terutama dari CC, ZP, dan juga RX. Namun, AKBKYU ini terpantau melakukan akumulasi dan juga beberapa investor retail yang masih mengakumulasi saham BBCA. Jadi seperti yang tadi kita bahas guys ya,
akan ada beberapa pembahasan penting ya dalam RUPS tahunan, baik itu untuk saham BBRI ataupun juga untuk saham BMRI dan saham big banks lainnya. Dan tentu saja semua aksi korporasi yang mungkin akan dilakukan oleh saham perbankan ini untuk kebaikan bank atau perusahaan itu sendiri dan juga para investornya. Jadi nanti kita akan coba pantau guys ya bagaimana hasil dari RUPS tahunan terutama untuk saham BBRI ini. Oke guys, kita akan lanjut ke saham PANI dan CBDK ya. Gimana Kak untuk PANI? Kenapa hari ini lanjut turun ya? Kalau misalkan memang teman-teman ya melihat ini sebagai harga untuk di-hold ya, saya rasa masih terlalu dini ya guys ya, masih terlalu cepat lah untuk bisa mengakumulasi PANI all in ya guys ya di harga yang kita lihat memang cukup tinggi dan tren yang sedang bearish seperti ini malah kita bisa nyangkut di harga tinggi gitu ya. Jadi untuk saham PANI ya, kita lihat hari ini ada koreksi 13,39%, tapi sempat turun ke area low di 9.275 dan closing di 10.025. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, memang setiap momentum itu akan ada trader yang masuk. Setiap area low di hari ini misalkan itu ada trader yang masuk dan mereka ketika naik ya hari ini ke area high misalkan di 11.000, mereka akan jualan. Mereka cuan 8%, 10% mereka jualan guys. Ya tidak peduli apakah masih banyak yang nyangkut, apakah harga sahamnya akan naik atau tidak. Ketika mereka sudah cuan, intraday ya guys ya, day trader, mereka pasti akan take profit. Seperti itu dan hal itu yang sebenarnya tidak disukai oleh market maker. Jadi market maker itu ya pinginnya kalau misalkan retail jualan itu yang nampung barang itu hanya mereka saja gitu ya. Dan yang beli di harga bawah juga pengennya mereka. Tapi ketika tradernya mereka berani beli di bawah dan jual ya ketika ada kenaikan ke 11.000 misalkan, maka day trader itulah yang tiap hari itu mereka nyopetin terus gitu guys. Jadi ya terkadang nyopetinnya juga dengan uang puluhan juta, ratusan juta itu saya sering lihat memang terjadi seperti itu guys. So, untuk PANI sendiri kita lihat hari ini ada distribusi ya, tapi dari domestik. Lagi-lagi di sini kita lihat ya MGEP ini adalah sekuritas yang biasa juga ya digunakan oleh investor retail ya, para trader-trader gitu guys ya. Mereka juga menggunakan ini. Namun hari ini kita melihat ternyata investor asingnya ada akumulasi nih 55,9 miliar. Apakah ini akan menarik ya? Karena PANI ternyata mulai dilirik oleh investor asing. Nah, jadi kalau misalkan asingnya masuk seperti ini, saya rasa ini adalah pantauan kita ya di harga 10 ribuan. Siapa tahu PANI bisa kembali rebound. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya masih berharap PANI-nya rebound, silahkan pantau ya di hari Selasa besok. Selanjutnya adalah untuk CBDK, guys. Untuk CBDK ini hari ini juga sempat koreksi ya, turun ke area low di Rp6.500 per saham, namun kembali naik ya ke area high-nya di 7.700. Dan lagi-lagi di CBDK pun sama. Ya ketika terkoreksi turun ke area low, maka banyak trader yang masuk ya, banyak investor dan trader yang masuk. Tapi perbedaan trader dan investor itu dia akan hold ya guys ya, setidaknya untuk jangka menengah. Tapi kalau trader, mereka jika ada kenaikan seperti yang hari ini terjadi di CBDK dan PANI, mereka cenderung akan take profit gitu ya. Jadi untuk CBDK sendiri close di Rp7.450 per saham dengan koreksi 7,17%. Memang koreksinya tidak sedalam PANI ya, tapi di PANI pun saya yakin banyak sekali investor retail yang masih floating loss alias nyangkut. Namun hari ini CBDK agak berbeda nih dengan PANI, di mana CBDK meskipun koreksinya tidak terlalu dalam dan hari ini kita lihat average atau rata-ratanya cukup netral, tapi ternyata ada net sell asing sebanyak 9,1 miliar. Dan kalau misalnya kita perhatikan asing ini sudah mulai akumulasi CBDK itu 16 Januari sampai di 24 Januari. Jadi wajar kalau misalkan asingnya net sell, mereka take profit dan jualan CBDK. Oke guys, jadi untuk saham-saham konglomerasi ya guys ya, memang kita melihat bahwa banyak sekali yang mengalami koreksi, tapi koreksi ini juga sebenarnya bisa menjadi peluang untuk kita bisa memanfaatkan momentum harga saham turun untuk kita bisa beli lagi di harga murahnya dan ketika rebound kita bisa take profit ya. Tapi sekali lagi untuk saham-saham konglomerasi saya tekankan ya karena sahamnya cukup volatil, jadi teman-teman juga harus punya trading plan.
Ya, consider untuk take profit jika sudah cuan dan consider untuk membatasi resiko jika teman-teman melihat ada potensi bear market ya di saham konglomerasi. Sedangkan untuk teman-teman yang masih hold jangka panjang untuk saham-saham big banks seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA, congratulations. Sebentar lagi teman-teman akan mendapatkan ya pembagian dividen final di tahun 2025 ini sebagai uang tunggu teman-teman karena sudah sabar menghold saham big banks ketika harganya turun ke area low-nya. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.